Video hari ini harga emas penutupan 4.495 ya. Ini bisa dilihat waktu semalam tiba-tiba lasnya putus ya, karena internetnya lagi nggak stabil dia. Dan bisa dilihat waktu live ini kita menyaksikan yang namanya H1 sudah masuk sinabay ya. Setelah dia sinabay sempat dekoreksi, setelah itu tutup candle baru langsung dia naik tinggi, langsung terbang ya kan. Inilah yang dibilang kalau sudah masuk buy jangan nge-sell lagi ya. Nge-sell bahaya kan, kena sikap berapa pip ini. Ngeri ini ya, bisa lihat. Setelah tutup candle langsung dia naiknya 122 ya. Ini udah ngeri juga ini ya. Udah 1000 pip lebih. Makanya hati-hati. Kalau saya trading nggak punya data agak susah sih trading. Mau cari jam terbang agak susah ya. Waktu ini kan setelah semalam dia kan udah sell, udah turun ya, sudah uji low-nya, ternyata low-nya sampai di sini, akhirnya buyer masuk. Setelah buyer masuk mulailah naik, langsung naik tinggi ya. Kirain semalam dia akan sideways kan, ternyata dia ada volume gede ya, tiba-tiba langsung hajar. Jadi ini bisa dilihat karena di sini dia pola turun sudah pecah, dia jadi kayak trend naiknya. Di sini bisa dia di sini kan ke sini dia ini bisa lihat kan. Ini ke sini kan dia posisinya kan pola bawah. Oke, setelah di sini ke sini dia udah pola naik. Low high. Di sini ada tanda sih tutup sell nih ya. Jadi potensi dia retest lagi ke 4458. Kalau di sini kuat bisa makin naik lagi, pecah trend line ini. Di sini kan bisa lihat pola trend turun nih di H1 nih. Kalau dia pecah keluar ke kanan, ya itu sudah netral nih. Kalau dia sudah keluar dari downtrend berarti harga sudah netral nih. Jadi antara dia bisa lanjut uptrend atau kembali lagi downtrend gitu. Jadi kalau dia keluar netral itu udah harapan dia bisa uptrend gitu. Ya. Dan juga kenapa naiknya terbatas ya kan? Jadi bisa dilihat bahwa karena emas ini masih status sell, daily masih status sell, sampai detik ini belum ada sinyal buy. Jadi dukungan dari time trend daily ini masih belum kuat, jadi naiknya masih terbatas, mau all time high pun susah gitu. Kalau daily sudah masuk sinyal buy, nah, itu ada kekuatan 5% bisa membantu. Dan juga kalau dari sudah masuk buy perlu hadapi yang namanya 4722. Di situ juga ada resisten yang jaga ya, masih tahap melawanan strong resisten di atas ini ya. Dan 4 jam ya, waktu itu sebelum sell menuju buy ya, bisa lihat kan 4 jam sudah sinyal buy, dia retest dulu santai, setelah itu baru dia terbang. Nah, jadi enaknya kalau trading sudah ada yang namanya dibantu ya. Sekarang kalau zaman sekarang emas mau main support resistance agak susah ya, karena dia jebolnya sangat ngeri ya, resistnya sangat ngeri ya. Kalau saya kita katakan ya, contoh nih kita ambil 4 jam nih ya, mungkin kita mainnya di sini. Oke, di sini ada support ya kan, di sini ada support ya kan, lalu di sini juga ada support nih ya kan ya, katakan ya. Oke, biasa kan harga naik tinggi nih ya, tiba-tiba dia mau turun, kita pasti bilang oke ya, di sini high risk, medium risk, low risk ya kan. Tahu-tahunya semua jebol, 1 2 3 jebol ya kan, semua dijebol. Nah, gimana ya kan, karena kita nggak tahu nih sekarang emas range-nya itu terlalu agresif sekali ya, impulsinya bukan pakai risk harian tapi bisa langsung kayak di luar logika lagi, makanya sangat ngeri ya, naik tinggi tapi sekali turunnya ngeri juga di situ. Gak kayak dulu lagi ya, tahun 2021-22 saya trading emas gak kayak gitu ya, dia ada batasnya sampai 200, dia akan pullback lagi, kembali lagi, itu aja ya. Kali ini dia ada beda situ. Jadi kalau dilihat Senin kemana ya, sudah pasti Senin dia perlu retest kembali dikit lagi ya. Jadi sudah jelas karena udah mau bulan tua ya kan, jadi kondisi sideways. Apalagi perlu lihat ya bahwa emas ini kan daily kan masih posisinya downtrend.
Bisa dilihat begini kan. Posisi besar downtrend, cuman yang ditakuti ya sekarang banyak pemula FOMO ya. Jadi mindsetnya kalau mau buy itu ya dia takut, kalau mau sell dia berani, itu yang ditakuti. Kenapa? Karena mereka melihat, contohnya mendengar atau menganalisa melihat bahwa emas itu bisa ke 3.800 atau berapa ini kan. Sekarang bukan masalahnya dia mau ke sana atau tidak, masalahnya harus melihat sekarang dia lebih kemana dulu ya. Kalau saya FOMO sell, nanti di dalam mindset nanti pikirnya ingin sell aja, on this saja, itu yang bahaya. Di saat kondisi dia mau naik, dalam pikirannya pemula masih FOMO, masih sell, saya mau buy takut ya kan, mau sell berani sekali sell, akhirnya sekali naik nyangkut gitu. Di saat dia turun langsung sell gitu kan, tahu-tahu dia udah turun selesai dia waktunya naik gitu. Itu yang bahaya, hati-hati ya. Kita harus tahu market itu dia ada uji low selesai, pasti dia akan uji high lagi, high akan shock low lagi gitu. Seperti ini bisa lihat ya, dia trade besar ya, down trade besar. Setelah dia dari kemarin ini 2726 sampai ini ini berapa nih? Oke, tanggal 2 sampai ini dia sudah lumayan low ya. Lumayan low, pasti dia ada yang namanya naik, cari harga keseimbangan atau dia ke kanan dulu, butuh waktu agak lama ya. Nah, jadi bisa kombinasi dengan newsnya ya. Kita cek dulu newsnya seperti apa kombinasinya, jadi gak langsung cepat punya. Kita lihat news minggu depan. Oke, kapan dia mulai ada volatile. Oke, bisa dilihat dari tanggal berapa. Oke, tanggal Senin gak gitu. Senin ada si Jerome Powell speed, Selasa ada job earning, Rabu ADP, Courtney. Oke, minggu depan barulah 4 Jumat, Jumat AMP. Berarti kan bulan depan baru dia lebih volatile. Jadi antara dia mau main sampai lama ya. Kalau aku lihat selama ini masih low-nya masih 40 ya, 402 berapa ini masih jaga ya, masih kalaupun turun itu masih bottom ya, bottom turun dikit lagi. Apalagi sini ada zona segala lomba ini, dia mainnya akan lama, naik turun atau main katakan ini jebol. Ini kan masih belum jebol nih. Ya, secara zona demand di sini masih belum jebol. Katakan ini jebol, dia turun, ya dia pasti mainnya di sini sampai sini. Main sini lama nih. Oke. Dia agak akan kasih waktu yang cepat, kasih turun murah-murah, agak lama, dia butuh waktu prosesnya ya. Kalau cepat-cepat dia orang pada mau nge-buy tak apa, jadi dia masih dia. Yang penting market bisa baca psikologi trader pemula seperti apa, trader mausnya seperti apa gitu. Hati-hati. Makanya 90% ke atas kenapa trader banyak yang nggak bisa ikuti gitu ya. Oke. Makanya kalau punya data ini agak enak indikatornya, bisa bantu konfirmasi gitu. Oke.